Oke, shalom semuanya, selamat datang, selamat malam, selamat datang di dalam ibadah kita kembali, Barashit Community, hari ini tanggal 15 Juli 2021 nih teman-teman. Wah, nggak berasa ya penyertaan Tuhan sungguh luar biasa banget. Kalau kita boleh ada di tanggal 15, semoga anugerah Tuhan ya teman-temannya. Oke, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial dari TK7 anak muda, yaitu Kakak Abednego Rio Vincent yang akan sharing pada malam hari ini dengan tema yang sungguh luar biasa, yaitu COVID-19 bagi orang-orang Kristen. Ya, teman-temannya, setiap firman Tuhan pada malam hari ini pasti sungguh menarik banget nih temanya nih pasti ya. Karena udah bilang COVID-19 bagi orang Kristen ya. Wah, pasti menarik banget nih malam ini. Aku udah gak sabar nih mau dengar dari Abed langsung nih. Yuk teman-teman, sebelum kita memulai ibadah pada malam hari ini, kita bersatu hati di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami yang tak pernah habis-habisnya, Bapa. Bapa, sebentar lagi Tuhan kami akan memulai ibadah pada malam hari ini. Biarlah Tuhan, walaupun hanya kami yang datang sedikit, Bapa, kami percaya tidak mengurangi rasa sukacita kami datang ke hadapan-Mu, ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biar segala pujian, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepada Engkau ya Allah Bapa dalam surga. Terima kasih Bapak, berkati Tuhan setiap signal, jaringan WiFi yang akan kami pakai Bapak. Biar Engkau kuduskan, sucikan dengan setiap kasih-Mu, berkat-Mu melimpah buat setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami akan siap memulai ibadah pada malam hari ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan siap mulai pada malam hari ini. Haleluya. Amin. Oke, sekali lagi aku mau menyapa nih shalom buat Mia, buat Kak Hardi, Kak Abed, dan Melinda. Shalom semuanya. Shalom, shalom Owen. Shalom Kak Hardi. Shalom. Shalom Mia. Shalom, selamat malam. Shalom Abed. Gimana nih kabar teman-teman semuanya? Apakah ada sukacita, Amir? Puji Tuhan. Luar biasa. Haleluya, luar biasa. Nah, ada Efrin nih yang baru masuk. Shalom, Efrin. Shalom, Kak. Shalom. Gimana kabarnya, Efrin? Puji Tuhan baik, Kak. Puji Tuhan, luar biasa ya. Nah, ada Cici leader kita nih yang juga baru masuk. Sebentar ya. Sebentar lagi, Cici-nya lagi join teman-teman. Sebentar ya. Oke. Sambil menunggu Cici, kita akan siap aja teman-teman untuk memulai memuji dan menyembah nama Tuhannya. Yuk, siapkan hati, pikiran kita berikan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhannya. Teman-teman yang mau ambil ekspresi yang terbaik, ya, yuk silakan teman-temannya. Oke, Kak Hadi, apa-apa kok, is okay. Oke. Nah, ini dia nih, Cici, mentor kita. Shalom, Cici. Halo, shalom Cici. Oke, jadi mungkin sepertinya Cici lagi kerja kali ya teman-teman, nggak apa-apa deh. Yuk, kita akan siap. Shalom Ci, shalom. Oke, yuk teman-teman, kita ambil tempat kita. Oke Ci, nggak apa-apa, it's okay. Yuk teman-teman, kita ambil tempat kita, ekspresi kita mau berikan yang terbaik untuk Tuhan. Yang mau berlutut, yang mau berdiri, ya nggak apa-apa teman-teman, ambil take your time, ya take your time with God. Ambil waktu kalian yang terbaik sama Tuhannya. Yuk kita akan nyanyikan lagu Bapa Pulihkan. Haleluya.
Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, ampunilah. Oleh anugerah-Mu, pulihkanlah Tuhan, pulihkan Bapa, pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu, Tuhan, pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi di dalam bangsa kami, Engkau tahu, dan semuanya ada dalam rencana-Mu Tuhan. Kami berdoa saat ini Tuhan di hadapan-Mu, di hadirat-Mu. Kami mau minta ampun Tuhan buat setiap kekurangan dosa kami Tuhan. Biar Engkau mengampuni kami, Engkau memulihkan kami, bahkan Engkau menolong bangsa kami. Katakan kami umat-Mu. Oh, kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, amin, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu Tuhan, oleh anugerah-Mu, ampunilah.
dan pulihkan kembali negeri kami. Oh Tuhan, pulihkan, Tuhan, pulihkan. Ini doa kami ya Tuhan. Bapa, pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu. Tuhan, pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Oh, dan pulihkan kembali negeri kami. Kerinduan kami, Kau pulihkan negeri kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kau Allah kami yang setia untuk selamanya. Kami juga akan setia pada-Mu Tuhan. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu, namun tangan
dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya. Ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Terima kasih Engkau Tuhan Allah kami yang setia. Untuk selamanya Tuhan, kami akan terus menyembah Engkau, memuji Engkau buat kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Thank you Lord Jesus. Haleluya, terima kasih Bapa. Haleluya. Bapa, terima kasih Tuhan buat lagu yang sungguh indah ya Bapa. Biarlah Tuhan oleh lagu-lagu yang ada Tuhan ini boleh menjadi penguatan iman setiap kami, bahwa Engkau Tuhan Allah yang begitu setia Bapa. Kau Allah yang begitu mengampuni setiap dosa-dosa kami Bapa. Kau Allah yang begitu luar biasa bagi setiap kami. Tiba saatnya Bapa, kami ingin mendengarkan apa yang menjadi kehendak firman-Mu. Bapa, berbicara kepada setiap kami, berbicara pada hamba-Mu Abed yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah apa yang dia sampaikan semuanya berasal daripada-Mu sendiri ya Tuhan. Terima kasih dan terima kasih ya Bapa. Kami sambut kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan Abed. Amin, amin, amin. Puji nama Tuhan. Shalom teman-teman, selamat malam. Apa kabar? Semoga semuanya sehat ya, penuh sukacita, damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus. Amin teman-teman. Haleluya. Oke, ya. So, oh ya, shalom juga buat yang lain. Ada
ada Cici, shalom, thank you buat kepercayaannya, Cici, buat aku hari ini boleh dipercaya melayani kembali, puji nama Tuhan. Thank you juga buat Owen, Koko Owen yang bentar lagi mau masuk sekolah tinggi teologi Bethel Indonesia, ya thank you untuk kesempatan yang diberikan, ya Tuhan Yesus memberkati kalian berdua. Oke, dan selamat malam juga buat teman-teman yang lainnya, ya selamat bergabung dan selamat kembali belajar dan dikuatkan kembali. Amin, teman-teman. Oke, kita langsung saja ya. Hari ini kita akan membahas satu topik ya, satu tema, tapi dibuat dua judul. Ya, ini satu judulnya dibuat dua subjudul. Oke, sebentar. Apa atau belum ya? Oke. Sudah kelihatan kah, teman-teman? Atau belum? Belum, Bet, belum, masih gelap. Gelap ya. Oke. Saya. Bentar. Oke. Sudah atau belum? Oke, udah, Bet. Udah ya? Udah. Udah ya? Oke. Nah, hari ini kita akan bahas satu judul ya yang menurutku perlu kita bahas bersama, yakni COVID-19 bagi orang Kristen ya. So, pertama-tama ada pepatah bilang tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu perkenalkan aku Abed Ninggorio Vincent dari GBI PRJJK 7 ya. Di bawah pelayanan GBI Gatot Subroto saat ini aku kelas 12 ya. Beda setahun sama Owen, makanya aku panggil harusnya Koko Owen. Puji Tuhan. Ya. Oke, lanjut ya. Selanjutnya adalah nah, ini ada 3 gambar ya. Yang pertama ada PPW, ada COVID ya, gambar virus, dan di bawahnya ada salib. Nah, jadi simbolnya gini. PPW ditambah virus sama dengan salib. Apa sih maksudnya? Nah, ini yang bakalan kita gali ya di pertemuan-pertemuan selanjutnya, di pertemuan ini dan pertemuan selanjutnya. Nah, kita akan bahas 2 tema nih, teman-teman. Ya, karena aku ada titipan materi juga dari pihak Satgas ya. Jadi kita bahas 2 tema malam hari ini. Yang pertama COVID-19 secara umum dan pencegahannya, dan yang kedua adalah COVID-19 bagi orang Kristen dan aplikasinya. So, teman-teman udah tahu kan ya virus COVID-19 itu apa ya? Dan ini keluarga besar virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Ini menurut WHO. Dan virus COVID-19 ini ya menginfeksi pernafasan, teman-teman. Ya, menginfeksi juga seluruh manusia tanpa terkecuali. Ada yang anak-anak, bayi, orang tua, ya, kakek nenek. Jadi nggak pandang bulu, teman-teman. Nah, ini 10 varian COVID-19 ya. COVID-19 pertama kali ditemukan pada tahun 2019 di bulan Desember. Ini 10 variannya ada alpha, beta, gamma, delta, ya. Terus ada epsilon, ada zeta, eta, theta, iota, kappa, ya. Ini nama-nama dari luar semua, teman-teman. Ini juga ditemukannya masing-masing tempat berbeda, teman-teman, ya. Contoh seperti alpha. Alpha ini ditemukan di Inggris pertama kali. Beta pertama kali ditemukan di Afrika Selatan. Begitu juga seterusnya. Nah, gimana sih caranya ini bekerja? Virus ini bekerja, ya, ini menginfeksi. Ya, apabila antibodi kita nggak kuat atau lagi kondisi lemah, ini mampu terserang dengan mudah, teman-teman. Maka dari itu imun kita perlu diperkuat dengan apa? Vitamin. Dengan apa lagi? Dengan olahraga di rumah, ya. Karena kalau imun kita kuat, kita bakalan membentuk antibodi yang akan menghalau virus-virus itu. Ya, teman-teman. Makanya perlu di rumah aja jangan mager. Di rumah aja jangan kebanyakan makan, ya. Olahraga juga itu wajib. Nah, ini 3 jenis masker, teman-teman, yang disarankan pemerintah. Ada 3. Yang pertama kain, kedua medis. Yang ketiga ada apa? Masker untuk respirator, ya, atau N95.
Yang efektif yang mana sih? Yang N95 tentunya. Kenapa pemerintah menyarankan untuk pakai masker 2 lapis? Karena untuk melindungi diri kita, teman-teman. Nah, kita taat pada pemerintah, kita ngelakuin apa yang pemerintah minta, bukan karena kita takut. Tetapi kita bertanggung jawab, kita menghormati, kita menghargai pemerintah yang ada di dunia ini. Ya. Karena pemerintah itu adalah wakil Allah atas dunia ini, teman-teman. Ya. Nah, ini 3 jenisnya. Yang lebih efektifnya mana? KN95. Ya, kalau mau lebih efektif lagi, pakai 2 masker. Masker medis dan masker KN95. Kalau ditanya ngap, ya ngap. Cuma daripada ngap tau-taunya endingnya di rumah sakit kan nggak mau, ya kan? Makanya ngap dulu sekarang, ya, baru lepas di kemudian. Oke? Nah, ini tipe-tipe gejala dan disarankan teman-teman. Aku saran ya bahwa jika gejalanya sudah dari sedang sampai berat atau kritis ya, itu jangan lupa kita ke rumah sakit. Jangan diem di rumah karena kita takut rumah sakit. Ya. Dan kalau yang masih gejalanya ringan, disarankan isolasi mandiri, teman-teman. Dengan apa? Petunjuk obat yang dari dokter, vitamin, ya, dari klinik, itu teman-teman. Jangan kita isolasi mandiri tanpa petunjuk dokter, endingnya bisa celaka kita, karena kita juga nggak begitu paham benar-benar benar dengan seluk-beluk obat yang tepat digunakannya itu seperti apa, ya. Makanya ini perlu kita informasikan ke sesama kita supaya beban di rumah sakit, beban pelayanan di rumah sakit itu bisa berkurang. Oke? Nah, ini contohnya ya. Mencuci tangan pakai air sabun dan air mengalir ya, ini wajib. Masker, menghindari jabat tangan, menjaga jarak, menerapkan batuk efektif ya. Dari cara-cara ini di dalam kekristenan tidak menghalangi umat Tuhan untuk yang namanya tetap layanan, tetap bersosialisasi ya. Kita nggak ada halangan dengan kita dibilang jangan berjabat tangan, jangan sampai kita anti ya. Tapi perlu diperhatikan teman-teman, kalau kita misalnya nih kita baru ketemu teman habis berjabat tangan, perlu diperhatikan jangan memegang area muka, baik itu mata, hidung, mulut ya. Apalagi sampai masuk ke dalam, itu jangan. Ketika kita berjabat tangan, cepat cari toilet ya, untuk kita bersihkan tangan kita. Oke? Ini 3M. Ya. Sekarang bukan 3M lagi, udah 6, teman-teman. Ya. Ini untuk dikurangi. Ya, jangan mengadakan pertemuan di luar rumah. Jangan menimbulkan kerumunan. Ya, dan kita mengurangi mobilitas, teman-teman. Perlu diperhatiin ini. Ya. Karena sekarang ya banyak orang yang merasa kan dia saudara saya, dia mah teman saya, berarti dia sehat. Oh, belum tentu ya. Bukan berarti dia sehat 100%, teman-teman. Kita perlu hati-hati apakah dia bisa OTG ya, atau mungkin ada gejala tapi dia nggak bilang. Itu perlu hati-hati ya. Nah, ini kita masuk dalam durasi masanya PPKM nih, teman-teman, dari tanggal 3 kemarin sampai nanti tanggal 20 Juli, dan katanya bakalan diperpanjang sampai 17 Agustus 2021. Nah, ini sektor-sektornya yang boleh masuk tuh apa sih? Esensial. Ya, esensial itu juga harus 50%, teman-teman. Dan kritikal 100% ya. WFO. Kritikalnya maksudnya apa? Yang pekerjaannya nggak bisa dilakukan dari rumah. Contohnya bidang apa sih? Energi, kesehatan. Kan nggak mungkin, ya kan? Ngurus pasien dari rumah melalui online. Ya, nggak mungkin kan? Apalagi kita nggak mungkin juga mengantar logistik atau paket makanan atau paket bahan dari rumah. Kendaraannya, mobilnya disuruh jalan sendiri tanpa ada yang mengemudikan, kan nggak mungkin ya, teman-teman. Tetapi orang-orang yang masuk ini juga perlu memperhatikan standar atau pedoman supaya
mereka dan orang-orang yang mereka jumpai tetap dalam kondisi yang aman. Nah, ini yang kegiatan yang dilarang dan yang diperbolehkan, ya. Oke. Nah, ini perlu satu hal. Kita sebagai umat Tuhan, ya, sebagai warga Indonesia yang bijak, kita perlu yang menghindari namanya hoax, ya, atau disebut dengan hoax. Oke? Apa itu hoax dan bagaimana sih hoax itu, ya? Hoax adalah berita bohong yang disebarkan tanpa adanya bukti-bukti yang dipaparkan, teman-teman. Jadi asal ngomong alias asal jeplak. Nah, itu hoax, ya. Tanpa ada bukti yang bagus, bukti yang bisa dipercaya. Itu hoax. Ya, hoax ini dapat menyebar dengan cepat. Kenapa? Karena kecepatan jari kita dalam men-share berita, video, ataupun broadcast yang belum tentu kebenarannya. Jadi bisa cepat. Dan pemerintah sendiri sudah ada undang-undangnya, UU ITE. Ya, Undang-Undang ITE pasal 11 tahun 2008. Itu undang-undangnya yang mengatur mengenai apa? Penyebaran hoax, ya, ataupun lain-lainnya tentang media sosial. Nah, di Alkitab juga ada nih kata firman Tuhan. Ya, mengenai hoax ini apa sih? Yuk kita lihat. Nah, ini. Ya, di dalam Keluaran 23 ayat yang pertama. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Udah jelas banget, ya. Jangan kita nyebarin kabar yang nggak tentu, yang belum tentu kebenarannya. Ini udah jelas banget ini. Jangan engkau membantu orang yang bersalah menjadi saksi yang tidak benar. Udah tahu dia nyebarin kabar bohong, giliran ditanya, ini benar nggak? Ini ada buktinya nggak? Jangan kita bilang, oh iya benar, ini benar. Padahal kita tahu kalau itu udah bohong, kabar bohong, hoax. Jangan kita ikut-ikutan sama orang gara-gara kitanya terpengaruh. Waduh, makin tinggi nih. Jangan terpengaruh sama berita. Jadilah orang yang smart, netizen, ya, yang bisa mensaring-saring informasi yang kita dapat di media sosial, entah itu WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, Line, Snapchat, or anything like that, ya. Kita saring dulu. Nah, sebarnya kapan? Nanti setelah beritanya sudah fix bener nih, faktanya udah ada nih, baru kita sebar. Kalau belum ada faktanya, jangan disebar. Jangan bikin orang lain merasa khawatir, merasa takut dengan berita-berita yang kita sebar. Ya, media sekarang tuh lebih luar biasa, teman-teman. Ya, udah bikin berita yang menurut aku sendiri, ya, bikin ketakutan itu timbul. Jujur aja, ya, karena nggak ada kabar pengharapan yang disampaikan dengan caranya persuasif, ya, tanpa ada embel-embel suatu agama pun. Nah, itu, ya, yang perlu kita waspada, teman-teman. Ingat, jangan sebarkan kabar bohong. Kalau udah tahu bohong, kita jangan bilang itu benar. Simpel gitu. Kalau udah tahu bohong, stop di kita. Jangan disebarkan ke yang lain. Banyak berita bohong. Ya, undian berhadiah juga berita bohong, teman-teman. Undian pulsa, terus paket. Ya, pokoknya apapun yang mengatasnamakan suatu lembaga atau suatu perusahaan yang belum tentu kebenarannya. Contoh, ya, pembagian kuota data. Sekarang banyak di WhatsApp tuh broadcast begituan. Padahal kita nggak tahu benar apa enggak. Karena pemerintah mengirimkan kuota data, ya, kepada nomor yang sudah terdaftar di dalam sekolah atau universitas atau kantor yang terkait, lalu dikirimkan. Nah, kalau ada broadcast begituan, ya, mengenai kuota data, ini itu perlu hati-hati. Ya, jangan sampai data kita bisa ke scam atau ke hack sama orang yang tidak bertanggung jawab. Oke? Nah, selanjutnya. Ya, selanjutnya, nah ini. Ya. Hoax ini. Ya, ini ciri-ciri hoax nih. Ya, orang-orang sekarang, ya, kalau pikirannya penuh hoax tuh kayak gini nih. Iming-iming pahala atau imbalan. Ya.
sesuai dengan perasaan atau keyakinan kita. Dia bilang apa? Dibilang yang nggak benar. Oh, kita yakin. Oh iya ya. Oh ini begini. Aduh. Nah, hoax ini juga sering muncul di timeline. Ya, di otak kita, di mata kita. Ya, dan nggak bisa membedakan satir atau berita yang mengadu domba dan hoax dengan apa mengucapkan, dengan apa menyebarkan. Nah, terus juga ada yang malas membaca dan verifikasi. Benar nggak ya beritanya ya? Main sebar aja. Tahu-taunya beritanya bohong, kan udah menyebarkan ketakutan sama orang-orang, teman-teman. Nah, ini sumber informasi resmi. Kalau misalnya teman-teman mau tahu tentang COVID, cek di website ini. Ini udah pasti website benar. Karena ini website-nya pemerintah pun. Ya, jangan ragu, ini benar, teman-teman. Ya. Nah, ini periksa hoax. Ya, kita buka situs ya dulu. Situsnya Kominfo, Mavindo, Cek Fakta, dan lain-lain. Ini ada. Ya. Janganlah kita malas untuk mengecek sehingga nanti orang lain bisa terjebak sama berita yang kita sebarkan. Ya, berita hoax itu juga termasuk berita yang tidak mendatangkan damai sejahtera, teman-teman. Nah, ini selanjutnya ya, kalau kita bergejala, kita wajib isoman, konsultasi, terus makan buah dan sayur, vitamin, ya, jaga kebugaran, dan yang terakhir adalah berdoa, wajib. Oke? Ini yang perlu kita perhatikan bersama ya. Jangan sampai kita udah tahu bergejala, tapi kita bukannya isolasi, malah jalan-jalan. Bahaya, ya kan? Nah, jangan sampai. Kalau bisa tambah parah, konsultasi. Via apa? WA bisa. Ya. Kalau makin aneh-aneh gejalanya, kita udah harus siapin buah-buahan dan sayur. Ya. Memberikan vitamin. Ya. Seperti vitamin C, vitamin A, vitamin D, vitamin E, B2, ya B kompleks dan vitamin-vitamin lainnya. Dan kita juga wajib konsumsi vitamin. Contohnya apa sih? Vitamin, Enervon C, Ester C. Ya, itu vitamin yang bagus buat kesehatan kita. Dan jaga kebugaran tubuh itu bisa di rumah. Kita bisa sit up, squat jump, ya, push up, bisa. Yang punya tangga bisa naik turun tangga, itu juga jaga kebugaran. Dan yang pasti berdoa juga wajib ya, berdoa sama Tuhan Yesus tentunya ya. Nah, ini pencegahannya kita vaksinasi. Kita vaksin bukan karena kita merasa butuh keamanan, bukan. Jalani vaksin karena kita menandakan kita bertanggung jawab dan menghormati pemerintahan yang ada. Jangan kita vaksin karena kita berpikiran bahwa vaksin ini melindungi kita. No way. No. Ya. Saya katakan vaksin tidak melindungi kita. Orang yang divaksin masih bisa terkena COVID. Buktinya siapa? Itu Ibu Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah Indar Parawansa. Beliau sudah kena COVID sebelum divaksin ya. Sudah kena COVID dan dinyatakan negatif. Terus divaksinnya udah 2 kali. Dan baru-baru ini dia kena COVID lagi, teman-teman. Padahal beliau udah divaksin. Dengan hal itu menunjukkan bahwa vaksin itu tidak menjamin kita selamat, tidak menjamin kita aman dari COVID. Ya. Jaminan kita aman dan kita selamat adalah dengan Tuhan Yesus. Darah Yesus yang memproteksi kita sehingga kita merasa merasa aman, merasa damai. Ya, oleh darah Yesus saja kita dikuatkan. Oleh darah Yesus saja kita diberoleh ketenangan, kedamaian, keamanan, dan sukacita yang baru. Ya, amin teman-teman. Amin ya. Yang kedua, jaga jarak. Jaga jarak ini bukan karena kita ngindarin orang. Jauh-jauh. Bukan karena kita ngindarin orang. Jaga jarak ini karena kita memperhatikan. Ya, kita peduli sama orang lain. Kenapa kita peduli? Karena kita tahu kondisi yang terjadi ini sedang crowded, sedang tidak baik. Ya, karena kita peduli sama orang lain, makanya kita jaga jarak. Jaga jarak tidak
batasi komunikasi kita terhadap orang lain. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, memakai masker. Memakai masker itu melindungi apa sih? Hidung dan mulut sampai dagu, ya. Dengan memakai masker, ya, yang apalagi yang aman yang tadi sebelum dibahas, ya, itu mengurangi kemungkinan kita terpapar. Nah, masker ini punya makna rohani. Makna rohaninya apa nanti bakalan dibahas, ya. Yang keempat, hindari kerumunan. Hindari kerumunan berarti menjauhi apa? Tempat-tempat yang sebetulnya kita belum tepat untuk kita kunjungi saat ini. Contohnya apa sih? Apa coba? Kafe. Terus mall. Kita ke mall cari apa buat beli bahan makanan. Bukan ke mall kita mau hahaha ya. Dan yang kelima, kurangi mobilitas. Artinya apa? Jangan pergi-pergi kalau nggak penting. Oke? Jangan pergi-pergi kalau nggak penting. Contohnya apa? Jalan-jalan. Ya, pergilah. Kalau kita punya satu, kerja yang nggak bisa ditinggalkan. Kedua, orang sakit atau orang meninggal. Selain dua hal itu, kita jangan pergi. Ya. Dan yang keenam, mencuci tangan. Kita bersih-bersih. Wajib pulang dari rumah. Oke? Nah, masuklah kepada pembahasan kedua. Yakni COVID-19 bagi orang Kristen. Orang Kristen perlu menyadari bahwa COVID-19 adalah cara Tuhan untuk pemurnian dalam memperbaiki kualitas kehidupan jasmani dan rohani. Seperti Gideon yang memilih pasukannya dengan cara menyaring apa? Banyak di dalam kitab itu ya, di Alkitab ya ada ya kisahnya. Gideon mencari orang-orang berkualitas. Mencari apa? Orang-orang yang memang layak. Begitu juga dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sedang menyaring kita, sedang memurnikan kita. Apakah kita layak untuk hidup di dalam Tuhan? Apakah kita layak untuk jadi umat Tuhan? Tuhan Yesus lagi saring kita, teman-teman. Jangan sampai kita mundur dari hal itu. Jangan sampai kita udah lepas. Tuhan udahlah. Jangan sampai kayak gitu. Kita harus sadar betul. Ya, dengan cara apa? Dengan cara dekatkan diri sama Tuhan. Nah, COVID-19 juga jadi ajang refleksi diri, merenung dan memperbaharui hati agar tetap connected atau terhubung dengan Tuhan. Ya. Dari banyakkah dulu sebelum kita di rumah aja, kita sering banget jalan-jalan sana ke sini. Nah, ini COVID-19 membuat kita back to home buat connected lagi sama Tuhan, buat terhubung lagi sama Tuhan. Itu cara Tuhan agar umat Tuhan itu bisa cari Tuhan lagi. Itu cara Tuhan, teman-teman. Ya. Nah, apa sih yang perlu kita uji di dalam perenungan kita di COVID-19? Ya. Yang pertama, di 1 Tesalonika 5 ayat 21. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Maksudnya apa? Segala sesuatu yang kita dengar, yang kita baca, yang kita ketemui perlu diuji. Yang buruk yang kita jauhi, yang bertentangan dengan firman Tuhan kita jauhi, dan yang baik kita pegang. Yang baik apa? Jaminan keselamatan. Yang baik apa? Jaminan sukacita. Yang baik apa? Kesejahteraan, namanya sejahtera, teman-teman. Itu yang baik. Yang buruk apa? Ketakutan, khawatir, ya. Terus cemas, terus parno alias paranoid. Itu perlu dijauhi, teman-teman. Jangan kita memegang suatu hal yang tidak beralaskan dengan firman Tuhan, tapi kita bilang itu dari firman Tuhan. Itu bahaya. Pegang yang memang ada dasarnya di dalam Alkitab. Ya, pegang yang ada dasarnya di dalam Alkitab ini, Bible ini jadi pegangan kita, teman-teman. Jangan sampai kita berpegang pada kitab-kitab lain. Itu bahaya. Peganglah kepada firman Tuhan. Dan kita juga perlu menaruh perhatian agar kita bisa mensikapi segala sesuatu dengan sewajarnya.
Jangan sampai kita jadi orang-orang atau masyarakat yang panik buying dengan memborong segala sesuatu. Dengan kita memborong segala sesuatu dengan berlebihan, kita bakal apa? Merugikan orang lain. Ya, orang lain yang mau beli produk itu bakalan nggak dapat dengan sikap kita yang seperti itu. Ya, selanjutnya adalah Mazmur 112 ayat 5. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan wajar. Ya, mujur orang yang apa? Yang peduli dengan orang lain. Mujur itu apa sih? Baik atau apa? Berlimpah kebaikan. Hidupnya apa? Lega. Ya, enjoy. Ya, kalau orang Chinese bilangnya hoki. Ya, keberuntungan. Mujur orang yang apa? Yang bertindak baik terhadap orang lain, yang ramah sama orang lain, yang peduli sama orang lain. Ya. Dan yang kita memperhatikan orang lain, oh orang ini kesusahan, oh orang ini butuh bantuan. Jangan kita apatis. Itu bahaya. Dan yang terakhir untuk apa? Dan berbahagialah orang yang melakukan urusannya, alias apa? Melakukan keperluannya, melakukan apa? Peduli dengan kebutuhannya dengan sewajarnya. Dengan tidak apa melakukan hal-hal yang bertentangan atau yang merugikan orang lain. Itu ya yang ditekankan. Nah, segala sesuatu itu harus disikapi dengan hikmat. Hikmat siapa? Harusnya dengan hikmat Tuhan. Ciri-cirinya apa? Hikmat yang dari Tuhan. Satu, hikmat itu berasal dari Tuhan. Yang pertama itu ditandai dengan takut akan Tuhan. Ya, hikmat yang muncul di dalam diri kita yang berasal daripada Tuhan, kita dapat cross check. Apakah itu didasari dengan takut akan Tuhan atau takut akan manusia? Apalagi takut terhadap situasi. Ya, jangan sampai kita sok-sok berhikmat padahal itu bukan hikmat dari Tuhan, itu hikmat manusia. Itu salah besar. Jangan sok-sokan kita mau bilang berhikmat kalau kita belum tahu, belum kenal dengan hikmatnya sesungguhnya itu seperti apa. Ya, silakan baca Mazmur 111 ayat 10 di rumah kalian nanti ya. Dan yang kedua, hikmat yang berasal dari Tuhan itu diberi langsung dari Tuhan. Ya, Amsal 2 ayat 6. Ya, Tuhan memberikan kita apa? Hikmat yang membawa kehidupan kita apa? Tenang, aman, damai. Ya, sejahtera, diliputi sukacita. Itu hikmat dari Tuhan. Kalau hikmat manusia, apa? Kita lakuinnya dengan ketakutan, dengan kecemasan, dengan keparnoan, dengan kepanikan. Itu hikmat manusia itu. Ya, jaga diri boleh, nggak salah. Tapi jangan berlebihan. Ya, kalau kita belum ditentukan kena COVID sama Tuhan, berarti kita aman. Karena apa? Karena kita punya darah Yesus yang melindungi diri kita. Itu perlu dipegang, teman-teman. Ya, karena kita punya darah Yesus, makanya kita akan memperoleh apa? Sejahtera. Ya, sukacita. Iya. Dan yang terakhir, hikmat yang menjadi dasar dalam hidup. Nah, hikmat Tuhan itu akan menuntun kita kepada kebenaran. Kebenaran yang berasal daripada firman Tuhan. Dan apapun yang kita lakukan, berstandarkan kebenaran ilahi. Amin, teman-teman. Nah, yang kedua, hikmat Tuhan itu memberi pengertian tentang apa yang harus kita lakukan. Itu hikmatnya dari Tuhan. Ini dua hal ini cirinya hikmat Tuhan itu ini. Perlu dipegang ya, perlu diketahui bersama. Nah, ini apa ini? Oke. COVID-19 menjadi ajang permurnian dari Tuhan untuk manusia dan melihat iman kita. Apakah ada sih umat Tuhan yang menggantungkan hidupnya kepada Tuhan? Apakah ada umat Tuhan yang sangat-sangat sulit cari Tuhan? Apakah ada umat Tuhan yang tetap berpegang sama Tuhan walaupun keadaannya tidak memungkinkan? Apakah itu semua ada dalam diri kita? Perlu di cross check bersama.
Ya, di dalam 2 Korintus 6 ayat 6. Dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik. Apakah ada hal-hal ini dalam diri kalian? Ya, apakah ada pada kita semua? Mari kita cross check bersama, ya. Mari kita perhatikan dengan sesama. Ya. Kiranya kita tetap kuat di dalam Tuhan Yesus. Mari kita tetap bersandar sama Tuhan. Andalkan Tuhan selalu. Jangan terpengaruh terhadap hal-hal yang katanya hikmat, tapi itu bukan berasal dari Tuhan. Sikapi sesuatu dengan sewajarnya. Ya, sikapi sesuatu dengan apa adanya, bukan ada apanya. Oke? Nah, terakhir ya teman-teman, sebagai penutup kita. Jangan takut. Tuhan Yesus memberi kita damai sejahtera. Tuhan Yesus akan melindungi kita, akan menyertai kita dengan berkat yang berlimpah-limpah. Dengan apa? Rahmat kasih Tuhan yang selalu baru bagi kita. Dengan sukacita, damai sejahtera, dan hikmat yang berasal daripada Tuhan atas diri kita, keluarga kita, sesama kita. Ya, Tuhan Yesus selalu menyertai dan menjagai kita. Nggak perlu takut, jangan panik. Tuhan Yesus ada bagi kita, bagi saya, bagi Anda sekalian. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Thank you, Abed. God Sama-sama. bless you. Tuhan memberkati juga. Thank you, Abed. Thank you banget. Sama-sama. Berkati banget khotbahnya. Thank you so much ya, Bet. Welcome, Ki. Terberkati banget. Nanti kapan-kapan aku main ke sana ya. Ya, silakan hubungi Owen aja kalau itu. Oke, thank you. Oke, kita mau doa ya. Kita doa syafaat aja ya, langsung ya. Ardi deh. Ya, oke. Thank you, Ci. Doain Sorry Abed teman-teman, juga. aku nggak off cam ya karena lagi nggak di rumah dan yuk, nggak apa kan? Oke, nggak apa-apa. Oke, siap. Yuk, teman-teman, sebelum kita selesai ibadah kita malam ini, yuk kita satukan hati, kita tundukkan kepala, kita doa. Bapa, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan bagi setiap kami pada malam hari ini, Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepadamu karena dengan kasih karunia-Mu, dengan kemurahan hati-Mu, kami masih bisa berkumpul, Tuhan, bersatu bersama-sama dengan saudara seiman kami untuk menyembah Engkau, untuk memuji nama-Mu, untuk sama-sama belajar firman kebenaran-Mu, ya Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan yang masih Kau berikan bagi setiap kami. Terima kasih untuk kekuatan dan kesabaran menghadapi pandemi yang sangat luar biasa ini, Tuhan. Dan Tuhan, kami bersyukur bahwa pada malam hari ini kami sudah selesai dan belajar firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk perpanjangan tangan-Mu, yaitu Abed, yang sudah menyampaikan isi hati-Mu, ya Tuhan, yang bisa menjadi rema bagi kami untuk berhati-hati lagi menghadapi semua situasi, ya Bapa. Tuhan, mungkin kami sudah selesai untuk belajar firman-Mu, tapi Roh Kudus belum selesai bekerja, ya Bapa. Biarlah firman yang telah disampaikan melalui Abed menjadi rema bagi hati kami masing-masing dan menjadi berkat buat kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Oke. Terima kasih yang sudah join ibadah hari ini, buat semuanya, buat Abed sekali lagi terima kasih. Semua yang join terima kasih. Kita ketemu minggu depan ya, di waktu dan jam yang sama. Oke, nggak ada pengumuman apa lagi sih. Paling yang apa tuh namanya? Oh, yang Kak Christopher masih bisa dikit lagi. Kalau yang mau nanti bisa minta ke aku untuk link daftarnya. Masih ada slot ya? Masih ada, ya, dikit lagi. Jadi boleh nanti kalau mau link daftarnya ke aku bisa chat, boleh. Ya, thank you semuanya. God bless you. Thank you. God bless you. Teman-teman.
Teman-teman Thank you, Abed. kita foto dulu ya. Oh iya, foto dulu dong. Yuk, belum foto, lupa. Dokumentasi seperti Dokumentasi biasa. lupa. Seperti luar biasa. Oke.